Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif, di mana ini merupakan berbagi pengalaman dan juga penerapan tentang budaya positif. Ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu untuk membuat aksi nyata. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan guru dari TK Sajidin dan juga dari TK Aisyah yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, dan sampailah kepada kita semua yang insya Allah masih tunduk dan patuh akan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang berbahagia, baiklah, kita akan mulai acara ini. Tapi sebelum kita mulai, kita melakukan ice breaking dulu agar suasana ini lebih mencair dan juga kita lebih semangat. Apalagi ini masih pagi-pagi, harus semangat. Kita lakukan permainan ya. Permainannya yaitu, kalau saya bilang gajah, maka jawabnya besar, tapi tangannya kecil ya. Kalau saya bilang semut, bilangnya kecil, tapi tangannya harus besar ya. Oke, siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Semut kecil, gajah besar. Semut kecil, gajah besar. Gajah besar. Oke, alhamdulillah, berarti masih semangat dan siap untuk mengikuti kegiatan ini. Baiklah, sekarang kita mulai tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya mengucapkan salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, kalau mendengar kata budaya positif, apa yang terbersit atau yang terbayang di pikiran rekan-rekan, teman-teman? Ya, siapa? Ada yang bisa menjawab? Mungkin ingin mengungkapkan pendapat. Apa sih budaya positif atau budaya positif apa? Mungkin budaya positif adalah budaya yang lebih ke kelakuan yang baik atau perlakuan yang baik di suatu golongan. Iya, betul ya. Jadi ada yang lagi? Yang mau berpendapat atau nanti yang terbayang apa itu budaya positif? Ya, memang betul apa yang dikatakan oleh Bu Naki, bahwa budaya positif itu adalah perilaku yang baik untuk penerapan perwujudan dari perilaku yang baik di suatu golongan atau lembaga. Nah, dalam budaya positif ini ada beberapa konsep yang akan kita pelajari, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Nah, yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Yang kita bisa baca di sini bahwa pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran yang berorientasi penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.
Jadi yang dimaksud dengan paradigma baru itu yaitu pergeseran nilai, pergeseran cara berpikir. Kalau dulu cara berpikir yang lama, sekarang bergeser ke perilaku yang baru atau yang berbeda. Misal dulu kita mengenal dengan pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, sekarang pembelajaran berpusat pada murid atau pada siswa. Di mana dulu guru merupakan satu-satunya sumber belajar, sumber informasi, tapi sekarang justru anak yang menjadi sumber belajar kita. Atau kita mengenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi pembelajaran yang kita harus melihat potensi, bakat, karakter yang ada pada murid. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini intinya itu bagaimana guru bisa mengcover, mengemas pembelajaran untuk semua murid dengan potensi, dengan karakter yang berbeda-beda, gitu ya. Misalkan kita membuat dalam tema atau topiknya itu topi. Nah, di situ murid ada yang topinya itu ada yang ingin mewarnai, misalkan ada yang ingin kolase. Kemudian ada juga yang maunya menggambar topi, atau juga ada yang mau membuat topi dari kertas. Nah, itu tidak ada yang salah. Jadi anak ibu saya maunya tidak mau mewarnai, saya maunya menggambar, ya nggak apa-apa. Jadi, nah itu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setiap anak menghasilkan karya, walaupun karyanya berbeda-beda, gitu ya. Karena yang diharapkan dari pembelajaran paradigma baru ini yaitu terciptanya profil pelajar Pancasila. Ayo, sekarang apa saja profil Pancasila itu? Ada yang masih ingat? Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bergotong royong. Iya, bergotong royong. Kemudian berkebinekaan global, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, jadi itu yang goalnya gitu, goal dari pembelajaran yang berpusat pada murid atau pembelajaran yang berdiferensiasi itu yaitu terciptanya profil pelajar Pancasila, di mana anak memiliki beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Jadi dengan menanamkan nilai-nilai agama, dengan misalkan di sekolah kita diadakan sholat duha misalnya seminggu sekali. Nah, itu untuk menanamkan nilai-nilai agama dan juga akhlak mulia, karena yang diutamakan adalah karakter, pengembangan karakter. Kemudian juga anak mandiri. Jadi anak tidak bergantung pada orang lain, dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia bahwa dirinya mampu, bahwa dirinya bisa. Nah, jadi itu yang yang diharapkan dari paradigma baru ini. Kemudian gotong royong. Gotong royong ini anak empati, memiliki peduli, jadi kolaborasi. Jadi sekarang sudah tidak zamannya lagi kompetisi berlomba, tapi sekarang sudah zamannya kolaborasi, bekerja sama. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu berkebinekaan global, di mana anak di sini lebih kepada kognitif mungkin ya. Kalau berkebinekaan global ini lebih menghargai perbedaan. Kemudian bernalar kritis ini lebih mungkin kepada kognitif kalau di BK ya. Selanjutnya ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, miskonsepsi ini jadi semacam hayalan gitu. Jadi seperti yang benar, tapi sebenarnya ini kalau lebih teliti lagi ini sebenarnya kurang baik misalkan. Yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol
murid. Misalkan guru bisa, anak itu misalkan suka berbicara yang kasar misalkan, oleh kita dilarang, hei jangan bisa begitu, itu tidak baik misalkan. Nah mungkin pada saat itu anak nurut gitu, tapi di waktu yang lain anak melakukan lagi. Kenapa begitu? Karena dalam dirinya belum tumbuh motivasi atau motivasi intrinsik bahwa itu tidak baik, itu perkataan yang kotor misalkan, perkataan yang kasar misalkan. Jadi harus adanya kesadaran dari murid. Kemudian yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan orang tersebut kalau kita dikritik, dia merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, padahal sebenarnya itu adalah hal yang tidak pas gitu. Karena jadi dari ilusi ini yang harus utamakan adalah adanya kesadaran dari anak bahwa anak tidak melakukan tersebut itu karena ada kesadaran dalam dirinya, bukan karena dipaksa oleh orang lain, bukan karena dikritik oleh orang lain ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan juga bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah misalkan orang tua kadang suka memaksa anaknya tidak boleh begini, tidak boleh begitu misalkan. Nah mungkin ya anak tersebut yang pada saat itu nurut gitu atau mengikuti, tapi di lain kesempatan, di lain waktu ya dia melakukan lagi. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran dalam dirinya, tidak ada motivasi intrinsik dalam diri anak tersebut. Selanjutnya yaitu disiplin positif dan perilaku manusia. Nah, apa yang terbayang di benak teman-teman dari kata disiplin? Iya betul, mentaati peraturan gitu ya. Biasanya berhubungan dengan peraturan gitu ya. Ada lagi? Oke, kita lihat. Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya kan? Padahal sebenarnya disiplin positif ini adalah berupa disiplin diri untuk mendisiplinkan diri kita, bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Misalkan seperti ini. Mengapa kita ada peraturan memakai helm misalkan? Nah, kalau itu kan kita merasa dipaksa gitu ya. Nah, tapi kalau kita memakai helm ini untuk keselamatan, berarti itu ada ya kesadaran dalam dirinya, ada motivasi dalam dirinya gitu. Terus kenapa kita memakai masker misalkan? Untuk kesehatan misalnya ya. Nah, jadi itu ada kesadaran dalam dirinya gitu. Jadi dan disiplin positif ini, jadi kita yang menguasai diri kita mengontrol diri kita gitu. Dan sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan yaitu anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi yang diharapkan dari disiplin positif ini yaitu tumbuhnya motivasi intrinsik pada anak atau pada murid, dan kewajiban kita untuk menumbuhkan motivasi tersebut gitu. Bagaimana kita agar motivasi dalam diri anak itu bisa muncul gitu, terutama motivasi intrinsiknya. Nah, tadi kan nilai-nilai positif itu untuk menumbuhkan
sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Di sini, setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosling. Sedangkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan itu, nah hal ini seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi ada berapa? Ada 6, iya. Nah jadi ini kan tidak lintas kan, lintas agama, lintas ras gitu, lintas suku. Nah, atau misalkan tanggung jawab, nah itu termasuk misalkan nilai-nilai kebajikan itu tanggung jawab, toleransi, saling menghargai. Nah itu namanya nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2 merupakan motivasi eksternal. Sedangkan yang nomor 3 yaitu motivasi internal. Nah, misalkan contohnya kita datang ke sekolah. Nah, kita datang ke sekolah itu apakah karena tidak enak oleh kepala sekolah, atau takut ditegur oleh kepala sekolah, misalkan, ya? Kalau kita datang ke sekolah itu, atau kita datang ke sekolah lebih awal atau tanginas mungkin kita namanya, agar dapat penghargaan misalkan dari kepala sekolah, agar dipuji misalkan oleh kepala sekolah, ataukah kita pergi ke sekolah tepat waktu itu karena kita tanggung jawab kita sebagai guru, kita ingin menjadi teladan bagi murid-murid kita, kita harus menjadi teladan bagi teman-teman kita. Jadi yang diharapkan itu yaitu motivasi internal. Nah, sekarang misalkan kalau kepala sekolah kalau ada yang datangnya mau terlambat atau tidak memberikan penghargaan, atau juga misalnya tidak menghukum, atau juga tidak memberi penghargaan, tidak menegur, kira-kira teman-teman akan datang ke sekolahnya tetap tepat waktu atau gimana? Harus tepat waktu, berarti alhamdulillah berarti sudah ada kesadaran dalam diri kita sebagai guru, udah ada motivasi intrinsik dalam diri kita. Nah, karena yang diharapkan itu yaitu motivasi yang ketiga ini, yaitu adanya motivasi intrinsik baik dalam diri anak maupun dalam diri kita sebagai seorang guru, ya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kita sering mendengar kata hukuman, ya, konsekuensi. Tapi kalau restitusi, mungkin ini baru mendengar, ya. Karena saya juga jujur pertama kali mendengar kata restitusi ini saat mengikuti CGP, ya. Karena sebelumnya saya juga, ya ini hal yang baru gitu, hal yang baru yang saya tahu, yang saya dengar.
di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi harus terjadi. Kemudian dalam hukuman, kalau hukuman misalkan seperti ini ya, biasanya anak kalau di TK itu misalkan anak itu tidak mengikuti, tidak mau sholat gitu, tidak mengikuti kegiatan duha misalkan. Nah, orang kita tiba-tiba misalkan karena kamu tidak mengikuti duha, kamu pulangnya terakhir ya. Nah, terus kalau yang kedua, misalkan pertama begini, sebelum melakukan sholat duha kita berbicara dulu pada anak. Oke, anak-anak atau teman-teman, sebelum kita melakukan duha, nanti kalau ada yang tidak mengikuti kegiatan duha, maaf ya, pulangnya terakhir gitu ya. Nah, berarti tadi kalau yang pertama itu kira-kira maksudnya apa? Hukuman. Jadi anak sudah diberitahu dulu, tidak ada kesepakatan dulu gitu ya, tidak ada kesepakatan. Jadi langsung gitu, anak melakukan kesalahan, misalkan langsung oleh kita dihukum, langsung oleh kita suruh apa gitu ya, dihukum gitu. Tapi kalau konsekuensi ada kesepakatan dulu. Kadang kesepakatan itu dibuat oleh guru, kadang kesepakatan itu dibuat oleh guru dan murid. Misalkan kita nanya guru dan murid, bagaimana kalau yang tidak sholat duha misalkan. Kemudian kata anak-anak, Bu, pulangnya terakhir kalau yang tidak sholat duha. Nah itu kan, nah itu konsekuensi gitu. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya kan? Kalau anak diberi hukuman, apalagi hukuman fisik, mungkin hal tersebut akan terus dikenang oleh anak tersebut, akan terus diingat sampai dia dewasa. Oh, dulu saya pernah dihukum oleh Bapak Anu misalkan, pernah disetrap gitu ya, misalkan kan? Iya, mungkin Bapak Ibu ingat waktu masih sekolah, masih di SD misalkan, oh pernah dihukum, kadang ingat terus gitu. Kadang kalau yang lebih buruknya lagi mungkin dia sampai benci, dendam gitu ya pada guru tersebut gitu. Kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi jadi anak menghargai disiplin. Nah kalau hukuman itu bukan paksaan, biasanya dipaksa oleh kita harus begini, harus begitu. Kalau konsekuensi ada stimulus respon. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Misalkan gini, anak menjadi tidak percaya diri karena pernah oleh gurunya direndahkan, dijelek-jelekan misalkan. Kamu itu gimana sih, bodoh banget ya bisa hal segini juga. Nah, jadi membuat anak jadi rendah diri, jadi minder gitu ya. Nah itu kan menyakiti diri sendiri. Dia merasa tidak berharga gitu kan. Bisa jadi kan anak tersebut ini melakukan hal yang tidak diinginkan. Kemudian konsep diri yang buruk ini udah pasti, dan konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, jadi dia akan mengulangi. Misalkan kita sebagai orang tua melihat anak pulang baju udah kotor, misalkan. Nah, kenapa bajunya kotor? Oh, di apa namanya? Di temannya bisa dikotorin, temannya direka misalkan, ya direka tanah misalkan temannya misalkan. Nah dia takut misalkan dimaki oleh orang tuanya gitu. Kadang dia jadi kan menyembunyikan kesalahan, padahal misalkan. Nah selanjutnya yaitu tadi kita mengenal hukuman dan konsekuensi. Sekarang ada restitusi. Apa itu restitusi? Ada yang mau membacakan? Ya, boleh. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka.
Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, terima kasih Pak Budian. Ya, betul. Jadi restitusi ini yaitu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka sadar akan kesalahannya dan mereka mencari solusi dengan dari kesalahan mereka tersebut sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan yang mereka yakini, gitu ya. Jadi di sini ada kerjasama kolaborasi, baik itu misalkan guru dengan murid ataupun orang tua dengan anak, ya, dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, mungkin bisa dilihat di tadi yang sudah dibagikan. Di situ ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya, yang bagian bawah. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi menyakitkan bagi siapa? Iya, menyakitkan bagi anak atau bagi murid, ya. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi anak diberi pilihan, maunya bagaimana, kamu ingin bagaimana agar kamu bisa lebih baik, gitu ya. Karena kasih pilihan. Kemudian kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam waktu pendek. Tapi kalau restitusi bisa menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, gitu ya. Karena di situ kan anak atau murid bisa mencari solusi gitu bagi dirinya, gitu kan, diberi pilihan itu. Nah. Kemudian kalau hukuman, korban mendapat keadilan. Ya, adil menurut si pemberi hukuman, ya. Kemudian kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Nah, sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti, gitu ya. Jadi maunya seperti apa, gitu kan? Tanya gitu kan, sehingga anak iya menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian hukuman, anak atau murid akan tersakiti, ini udah pasti. Apalagi kalau memberi hukumannya berupa hukuman fisik, ya. Begitu juga dengan hukuman verbal, mungkin ya badan tidak sakit tapi maksudnya badan tidak sakit tapi hati mungkinnya sakit, dan itu bisa jangka panjang, bisa diingat terus, gitu kan, sampai anak tersebut dewasa. Kalau konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman, cuma tidak nyaman saja, gitu ya. Tapi kalau restitusi, anak mendapatkan penguatan. Jadi anak lebih kuat, kamu bisa, misalnya. Ayo, menurut kamu ini harus bagaimana, gitu. Apa yang akan kamu lakukan untuk merubah perilaku kamu ini, ya. Kemudian kalau hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Ini baik dari si penghukum maupun dari si korban atau dari si anak. Kemudian kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ya, kadang dia menurut itu cuma sebentar, gitu ya. Sedangkan kalau restitusi, masalah terpecahkan. Jadi masalahnya itu bisa dipecahkan bersama-sama, gitu. Dan anak tidak merasa tersakiti, tidak merasa tersinggung. Kalau kemudian untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, jadi kalau murid tersesiun mah, iya. Jadi si peraturan tidak akan berjalan, gitu ya, si peraturan itu. Karena tidak ada rasa takut dalam diri muridnya. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia jadi bertanggung jawab atas perilaku yang dia lakukan. Kemudian hukuman itu berlaku hanya pada sebuah. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan, dan restitusi itu fokus pada pemecahan. Jadi
bukan masalahnya yang diperbesar, tapi bagaimana mencari solusinya. Jadi baik si pelaku maupun korban dia tidak ada merasa yang disalahkan, tapi dua-duanya bisa lebih baik kalau untuk restitusi. Karena tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yaitu motivasi intrinsik pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, seperti tadi yang restitusi itu, misalkan. Kemudian ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah melakukan motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi tidak terpengaruh oleh adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka melakukan hal tersebut tidak ada yang tidak terpengaruh oleh hukuman dari guru maupun hadiah dari guru. Misalkan anak tersebut mengikuti permainan gitu ya. Ada kalau kemarin ibu mana hadiahnya gitu kan? Nah gitu. Tapi dia mengikuti karena saya ingin sehat misalkan. Nah gitu, mengikuti lari misalkan dong. Nah, gitu. Atau saya tidak mau mengikuti, takut dihukum. Saya mengikuti karena nanti dihukum oleh bu guru. Nah jadi karena sudah ada motivasi dalam dirinya gitu. Jadi itu yang diharapkan dari disiplin positif, yaitu tumbuhnya motivasi yang ketiga itu, yaitu motivasi intrinsik. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di mana kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya. Nah di sini kebutuhan bertahan hidup yaitu yang bersifatnya fisiologis. Bagaimana dia mempertahankan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Misalkan anak di sekolah itu dia itu apa yang namanya lesu gitu ya. Nah guru tidak langsung menyalahkan gitu. Siapa tahu dia itu sakit kan? Siapa tahu dia itu belum makan di rumahnya. Nah tapi guru mencari kenapa dia seperti itu, kenapa dia seperti itu. Kemudian guru juga memberikan solusi gitu, apa yang harus dilakukan agar kebutuhannya bisa terpenuhi gitu. Atau misalkan ada anak yang suka misalkan mengambil bekal temannya, makanan temannya gitu. Nah, ternyata pas diidentifikasi, oh dia itu ternyata ke sekolah itu belum makan gitu ya. Nah jadi dia merebut makanan temannya. Berarti kebutuhan dia bertahan hidup tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan kita suka melihat anak yang suka lewendean gitu Pak Guru. Nah karena dia tuh bisa jadi dia tuh butuh kasih sayang gitu ya. Nah, di rumahnya mungkin karena sering ditinggal oleh orang tuanya, oleh ibunya, misalkan ke pasar, sehingga dia membutuhkan kasih sayang kita. Atau ada juga mungkin dia melakukan perilaku yang tidak semestinya. Jadi cari perhatian, misalkan gimana caranya melupakan atau apa yang gitu, cari perhatian agar dia dapat perhatian gitu, agar dia dapat kasih sayang dari guru gitu, diperhatiin langsung gitu. Oh direspon oleh guru, dia bisa senang gitu kalau oleh gurunya disayang. Nah jadi hal seperti itu. Atau bisa jadi misalkan gini, anak suka mengambil makanan, misalkan yang tadi kan sama kok. Oh ternyata di rumahnya itu, dia ternyata tidak dibekali makanan oleh mamahnya, misalkan. Jadi dia mengambil makanan dari temannya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan meliputi keinginan ingin dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi, atau ingin menjadi pemimpin. Kan pada anaknya kalau disuruh selalu dia semangat gitu ya. Nah gitu. Terus kalau tidak dituruti langsung melakukan tindakan yang
dia di luar perilaku yang kita harapkan gitu kan. Nah, berarti dia itu kebutuhan penguasaan yang dibutuhkan gitu, yang tidak terpenuhi, makanya dia ada seperti itu. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kalau kebebasan ini adalah memiliki keinginan untuk pilihan. Biasanya anak yang memiliki kebebasan ini banyak bergerak anak gitu ya. Kemudian senang mencoba sesuatu dan suka apa ya? Mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Dan dia itu sangat selalu ya ini misalkan bisa belajar dia kemana gitu ya, atau keluar ternyata dia itu sedang mencari kebebasan gitu ya, karena dia merasa terkekang gitu. Iya, nah di situ maka guru harus pandai-pandai bagaimana kita mencari strategi gitu agar anak tersebut bisa kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi, tapi anak juga bisa tetap belajar atau bermain sesuai dengan yang kita harapkan atau tujuan yang kita inginkan gitu. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mereka juga biasanya bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Biasanya ya, anak lucu biasanya kalau yang ini. Kalau di sini siapa yang suka? Bahkan sangat melakukan perilaku yang kurang begini kelihatan tuh lucu gitu, kadang ya seperti itu. Berarti dia kesenangannya sedang mencari kesenangan bagi dirinya gitu ya. Maka di sini guru juga harus bisa mengcover bagaimana kesenangan anak tersebut bisa terpenuhi, tapi juga mereka bisa tetap mengikuti pembelajaran sesuai yang tujuan yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Oke, gimana kok masih semangat? Semangat. Oke. Supaya untuk kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, siap. Ada itu semangat mana? Ibu tuh yang semangat. Oke, supaya kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, siap ya. Tepuk semangat. Oke, sekarang lebih semangat ya. Dan sekarang nah di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana ya? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah, ataukah kita sebagai teman, ataukah kita sebagai pemantau, ataukah kita sebagai manajer? Iya, kita posisi kontrol kepada anak ketika anak melakukan kesalahan gitu. Iya, kita kebanyakan sebagai teman dan juga pemantau, alhamdulillah. Tapi nanti setelah ini mungkin kita bisa ditingkatkan lagi ke posisi kontrol manajer. Baiklah, di sini ada contoh penerapan posisi kontrol. Misalkan kasusnya
anak lari-larian saat sedang belajar, ya kan? Nah, kalau sebagai penghukum, biasanya penghukum itu nada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya biasanya matanya melotot, atau kadang sambil menunjuk jari. Misalkan di sini, kamu itu nggak bisa diam ya, awas kalau kamu lari-larian lagi. Nah itu biasanya kata sebagai penghukum. Kemudian ada yang sebagai pembuat merasa bersalah. Nah posisi kita sebagaimana? Alhamdulillah tadi kan kita maksudnya ini tidak alhamdulillah. Nah kemudian ada pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah itu nada suara memelas biasanya. Kemudian halus atau sedih. Bahasa tubuh merangkap pada anak gitu ya, sambil anak dipeluk sambil digandeng. Misalkan kata-katanya, ibu capek sama kamu. Berapa kali ibu memberitahu kamu kalau sedang belajar jangan lari-larian. Kamu kan sudah janji sama ibu. Nah, itu jadi si anak ini dibuat merasa bersalah gitu ya. Nah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, ini kasusnya masih sama gitu ya. Kalau teman biasanya ada suara ramah, akrab, gitu ya, sambil bercanda, bahasa tubuh juga merapat pada murid, mata senyum pada jenaka gitu ya. Nah, gitu. Misalkan kalau sini, kamu ini bagaimana sih? Kemarin kan sudah janji sama ibu kalau sudah belajar dan lari-lari lagi. Kadang sambil senyum kita sambil itu sebagai teman gitu ya. Kemudian ada juga sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau biasanya ada suara datar, bahasa tubuh formal misalnya. Misalkan di sini namanya misalkan Rio. Rio, kamu tahu kan kalau sedang belajar harus bagaimana? Karena kamu tadi lari-larian, gak bisa diam, jadi kamu pulangnya terakhir ya. Jadi nadanya datar itu sebagai pemantau. Nah, ada juga sebagai manajer. Kalau sebagai manajer biasanya ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat kepada murid. Jadi kita menanya dulu misalkan di sini, Rio, kenapa tidak mewarnai dan lari-larian? Menurut Rio, kalau kamu tidak lari-larian, temannya terganggu tidak? Jadi diajak ngobrol, diajak komunikasi. Nah, supaya temannya tidak terganggu, berarti Rio harus bagaimana? Misalkan anak menjawab, ikut belajar, atau misalkan anak menjawab lari-lariannya di luar. Baiklah, berarti mulai besok kalau Rio mau lari-larian di luar ya, supaya tidak mengganggu teman. Jadi si anak menyelesaikan masalahnya sendiri, dia punya solusi sendiri gitu bagi dirinya ya. Dan diharapkan kita tadi maksudnya ke sebagai teman dan juga pemantau. Nah, mudah-mudahan dengan setelah tahu 5 posisi kontrol ini kita bisa meningkat ke posisi manajer. Walaupun kadang ada saatnya kita sebagai teman, ada juga saat sebagai pemantau. Tapi biasanya kalau posisi kontrol sebagai manajer pasti dia juga sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Dan kadang disesuaikan dengan perkembangan si anak. Kadang anak yang belum siap dengan posisi ini, jadi menggunakan posisi yang ini gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya. Ada yang mau memberi tanggapan? Atau mungkin baru mendengar keyakinan kelas juga gitu ya. Kalau peraturan kelas kita udah tahu seperti itu gitu. Kalau keyakinan, kalau peraturan kelas mah mungkin peraturan harus datang tepat waktu, misalkan peraturan kelas.
Kalau keyakinan kelas itu, nah, pembentukan keyakinan proses sekolah. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya. Jadi kalau misalkan ada sekolah panjang, misalnya kalau ini mah lebih, kalau keyakinan kelas mah tidak terlalu panjang gitu. Soalnya kalau terlalu kan sulit diingat. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, misalkan seperti kata tanggung jawab, misalkan harus bertanggung jawab. Iya, lebih ke inti pokoknya gitu ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalkan jangan datang terlambat, tapi diganti dengan datanglah tepat waktu, misalkan gitu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, ya. Kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang jadi ini kita sama-sama bersama murid, apa sih yang diinginkan oleh kita di kelas ini, misalkan ya. Kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas, gitu ya. Mungkin kalau untuk anak SD, SMP, mereka bisa menulis di stick note, ya, kemudian dikumpulkan apa keinginan mereka, misalkan. Tapi kadang kalau untuk di TK kemarin kami membuat keyakinan kelas, mungkin ditanya dengan anak satu-satu gitu, apa yang mereka inginkan gitu ya, ingin kelasnya ingin seperti apa, ingin belajarnya ingin bagaimana gitu. Ternyata untuk kami kemarin membuat keyakinan kelas, anak itu, ibu ada, aku pengen tersenyum. Oh, berarti keyakinan kelas itu terus bahagia gitu. Jadi kita belajar dalam keadaan bahagia gitu ya. Kemudian ada yang ingin bersih-bersih gitu, ingin menyapu gitu. Oh, berarti keyakinan kelasnya itu cinta kebersihan gitu, kesehatan. Nah, itu cinta keyakinan kelas, di mana nanti dari setiap anak itu anak mencurahkan pendapatnya, mengemukakan keyakinannya, keinginannya ingin bagaimana di kelas atau di sekolah. Nah, nanti kita guru bersama-sama disimpulkan dari setiap anak tersebut. Misalkan ada anak yang inginnya jangan suka mengganggu, misalkan. Kalau yang ini harus berbagi, oh berarti disimpulkan jadi sayang teman, misalkan gitu ya, disimpulkan. Nah, dan keyakinan kelas ini ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Mungkin saat kita membuat keyakinan kelas, setelah beberapa bulan, oh alhamdulillah ada perubahan. Berarti, oh kira-kira apa sih yang belum, yang harus diperbaiki. Nah, karena itu udah keyakinan kelas yang sebelumnya sudah bagus, udah misalkan oleh anak udah menjadi karakter, misalkan ya, misalkan kayak mengucapkan salim, oh itu udah menjadi karakter. Oh berarti dirubah lagi, apa lagi yang harus ditanamkan atau yang harus dibuat lagi keyakinan kelasnya gitu ya. Jadi tidak selamanya itu terus keyakinan kelas itu gitu ya. Jadi kalau itu sudah terpenuhi, kita ganti lagi, atau kita ini ada perubahan atau enggak gitu ya, melakukan evaluasi dari keyakinan kelas tersebut. Nah, seperti di sini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah yang berwarna hijau ataukah yang berwarna putih? Di sini ada dua, ada yang berwarna hijau dan juga ada yang berwarna putih. Nah, yang mana kira-kira menurut teman-teman yang termasuk keyakinan kelas? Yang hijau atau yang putih? Ini yang putih. Yang keseluruhan pasti ada dua, ada yang warna hijau, ada yang warna putih. Pikirannya adiknya. Oh ya, Bun Nabi yang putih katanya. Yang mana?
yang putih, yang ini. Nah, jadi kalau yang ini, ya, jadi yang termasuk kesepakatan kelas itu yang putih, ya. Jadi, ya, jadi di situ ada dibuat bersama-sama antara murid dan guru, gitu, ya kan? Nah, kalau yang hijau, kan? Ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, gitu kan, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Tapi kalau yang itu lebih kepada ada kolaborasi gitu, sama-sama, baik guru maupun anak gitu ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi gitu kan di kelas itu. Kami murid yang semangat belajar, kan? Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi ini contoh antara kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh murid, jadi, dan juga bersama guru gitu ya. Apa yang diharapkan, diinginkan dari kelas tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada segitiga restitusi, ya. Tadi kita sudah mendengar itu ada istilah restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi ini di mana ada tiga, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, ya. Biasanya segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah, misalkan anak melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan perilaku yang tidak semestinya. Nah, maka guru bisa melakukan restitusi dengan posisi kontrol yang tadi, dengan posisi kontrol sebagai manajer, ya. Nah, di sini pertama itu menstabilkan identitas dulu. Misalnya di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalkan guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Jadi kan tidak langsung menyalahkan anak gitu, ya, gitu. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu, misalnya. Nah, itu pada ibu juga pernah buat salah gitu kan, ya. Misalkan anak rapotnya merah, dulu ibu juga nilainya merah, tapi ibu terus belajar. Jadi iya, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, kata-katanya. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau salah, tapi ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada diri sendiri? Jadi ini untuk menstabilkan identitas, menstabilkan diri anak tersebut. Jadi anak tidak merasa bersalah gitu, ya. Selanjutnya kita memvalidasi tindakan yang salahnya, ya. Di sini validasi ini yaitu untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena kan anak melakukan kesalahan itu karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau tidak tahu nggak ini. Dia tidak diterima dan jadi berubah, atau nah di sini misalkan validasi tindakan yang salah, misalkan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan pada anak itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, kan? Jadi anak misalkan lompatan atau misalkan ngumpul teman pasti ada alasannya gitu.
ya. Nah itu apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kalau kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, jadi kepada anak itu, jadi tidak langsung menyalahkan anak, tidak menjudge anak. Gitu ya. Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi besok? Ini untuk validasi tindakan yang salah. Dan yang kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dari download langsung ya dari begini dari langsung ya. Jadi lagi pasti menanyakan keyakinan di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalkan guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Seperti tadi misalkan nilai yang kita percaya adalah keyakinan kelas gitu. Keyakinan kelas apa yang kita percaya di kelas kita? Oh, harus cinta kebersihan gitu misalkan kata si anak itu. Misalkan si anak tersebut misalkan membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, kita ditanya keyakinan kelas apa nih yang kita percaya misalkan. Kemudian nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Yang barusan ya itu nanti si anak harus menjaga kebersihan. Oh iya, berarti kalau begitu nanti buang sampahnya di mana? Ya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi menanyakan keyakinan kepada anak. Jadi untuk menumbuhkan tadi motivasi intrinsiknya, motivasi belajarnya. Nah, di sini ada contoh segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan, di mana pada waktu itu Dipa memukul Kaisa karena berebut mainan dan Dipa memukul Kaisa. Nah, jadi mungkin seperti itu ya contohnya ketika anak melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung menjudge anak bersalah, tapi dia melakukan itu pasti ada tujuannya, gitu ya. Seperti barusan dia memukul itu karena mainannya direbut gitu kan. Nah, jadi untuk mempertahankan dirinya gitu. Tapi kita tidak mempermasalahkan masalahnya, tapi kita mencari solusinya gitu ya. Itu contoh dari segitiga restitusi. Nah, alhamdulillah kegiatan ini
dari awal sudah selesai ya. Saya mengucapkan terima kasih. Tapi sebagai penutup, mari kita ciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita melalui pembuatan keyakinan kelas dan menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Ya. Nah, di sini terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan terutama kepada teman-teman yang dari TK Sajidin maupun yang dari TK Aisyah karena telah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Saya mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua dan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Insyaallah amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Siap untuk belajar? Siap. Mana semangatnya? Mana suaranya? Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan yang ingin kita harapkan, yang diinginkan. Misalkan kita ingin kelasnya bersih atau kita ingin temannya itu baik. Nah, sekarang Ibu Guru mau nanya teman-teman, apa keyakinan teman-teman atau nilai-nilai kebaikan yang teman-teman inginkan, yang teman-teman harapkan di kelas ini ya. Ibu, kita tanya satu orang ya. Oke, kita mulai dari Entan. Entan ingin seperti apa sayang? Berbagi. Atan ingin apa sayang? Oh, salam. Oke. Terus kalau Wira ingin seperti apa kita? Bersih. Oh, bersih. Pengen kelasnya bersih. Bagus. Farel ingin apa kan? Bersih masjid. Oh, bersih masjid. Iya. Bos ingin seperti apa sayang? Harus gimana? Di sekolahnya, di kelasnya. Berbersih. Oh, membantu. Oke. Bantu. Saling membantu dengan teman ya. Wais. Menolong teman. Oh, menolong teman. Bagus. Sekarang kan. Oh, pengen senyum. Teman-temannya harus senyum ya. Ya, semuanya harus senyum. Harus bahagia. Bahagia. Oke. Mengajak teman bermain. Iya, mengajak teman bermain. Terus Tezena ingin apa sayang? Berpelukan. Sakila ingin apa sayang? Ingin bagaimana? Maaf. Ulangi lagi apa? Meminta maaf. Iya. Terus Dipa. Berbagi teman. Disayang. Oh, disayang. Bagus, saling menyayangi dengan teman ya. Tidak bermusuhan. Sekarang, oh iya, Neneng Arisa. Maafkan. Kenapa sayang? Memaafkan. Oh, memaafkan, saling memaafkan ya. Sila pengen apa sayang? Oh, lagi sekali. Oh, senyum. Iya, pintar. Nah, Bel, apa Bel? Senyum. Oh, sama senyum. Nah, Hamdan pengen apa? Membuang sampah. Coba sekarang Abjan. Abjan ingin gimana aja? Menolong teman. Menolong teman. Tadi ada yang ingin kelasnya bersih, ada yang ingin selalu tersenyum ya. Menolong teman.
Keyakinan kelas kita ada 3 ya. Setelah disimpulkan, keyakinan kelas kita ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama, aku cinta kebersihan. Ulangi, aku cinta kebersihan. Yang kedua, aku sayang teman. Semuanya, aku sayang teman. Yang ketiga,